Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin. La hadiya illa ghairuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Minan nabiyyin. Wassiddiqin. Wasyuhada'i wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Khatimin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hmm. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak, sangat banyak karunia-Nya. Di antaranya kita masih bisa melanjutkan pelajaran seputaran ilmu tajwid, khususnya di matan Tuhfatul Atfal yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Al-Afandi rahimahullahu ta'ala. Nafa'allahu bi'ulumihi wa ulumikum fid darain. Amin. Amin. Allahumma amin. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab muqaddimah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Semoga Allah mudahkan untuk kita dapat melanjutkannya dan memahaminya, kemudian mengajarkan atau mengamalkannya kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah tak share screen dulu. Bentar. Baik. Sudah kelihatan, Ustaz? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Qala an-nazim, nafa'allahu bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fahut tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ghainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, ini adalah bab yang pertama akan kita masuk di malam hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Kemarin sempat kita singgung mengenai tentang seputaran nun. Seputaran nun. Linnun intaskun. Untuk nun, bagi nun yang sakinah, ya, sukun. Di dalam bahasa Arab, ya, sukun dan berharokat. Nah, tatkala kita kadang sering mendengar beberapa orang, sering kita istilahkan sukun itu juga sebagai harokat. Sukun juga sebagai harokat. Perlu kita ketahui, sukun bukanlah harokat. Harokat artinya bergerak. Sukun artinya berdiam. Terkadang kita katakan nunnya itu harokatnya sukun. Bagaimana cara berdiam tapi bergerak? Ini terjadi kontradiksi, berdiam dan gerak. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, sukun dia itu sukun, bukanlah bagian dari harokat. Harokat itu hanya ada 3 dalam bahasa Arab, yaitu fathah, kasro, dan dommah. Nah, di sini kita khususnya mempelajari linun intaskun, yaitu nun sakinah walid tanwin dan tanwin. Nah, sedikit
di antara persamaan nun dan tanwin itu suaranya sama, memiliki sama. Begitu juga nanti di segi sisi hukum. Adapun di antara perbedaan nun dan tanwin itu memiliki beberapa perbedaan, namun yang sering kita dapatkan, sering kita jumpai, biasanya nun dan tanwin ini ada perbedaan yang uh, mendasar atau mendetail. Di antaranya, kalau tanwin itu hanya masuk di isem saja, selamanya. Tidak ada istilah bahwasanya tanwin terdapat di isem. Tanwin itu terdapat di fiil, afwan. Tanwin terdapat di fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya tanwin masuk ke fiil. Terkecuali nanti ada pengecualian ya. Yang kemarin kita singgung juga di kata lanasfa'am walayakunan, nah gitu ya. Itu nanti ada pengecualian. Pengecualian saja, tapi itu tidak sesuai dengan kaidah. Melainkan ada yang menyebabkan dia seperti itu. Namun pada dasarnya tanwin itu tidak pernah masuk ke fiil atau kata kerja. Tanwin itu hanyalah masuk ke isem. Kemudian yang lainnya itu kalau nun itu bisa kita dapatkan di isem, bisa juga kita dapatkan di fiil. Kalau nun bisa kita dapatkan di isem, bisa juga kita dapatkan di fiil. Kemudian yang ketiga, nun. Nun ini posisinya terkadang juga dia dapat di tengah dan juga dapat di akhir. Ya, terkadang dia di tengah, terkadang di akhir. Semisal seperti ini contohnya, saat sini ada contoh sini ya, alhamdulillah. Kita perhatikan di sini. Nah, ini ada tanwin, dia di akhir. Tidak pernah ada istilahnya tanwin ini, misalnya di sini, Jadi son wan tidak pernah, atau sin gitu tidak pernah. Dia selalu di akhir kata, ya selalu di akhir kata. Seperti di sini ya. Ini ada ya sinwanin begitu. Sinwanin. Dan kalau nun itu bisa di tengah, ini alhamdulillah ada contohnya, bisa di tengah seperti ini, di tengah, dan bisa juga di akhir. Itu Masya Allah. Itu sedikit perbedaan tentang nun dan tanwin. Kalau digali lagi masih ada lagi. Nah, itu sedikit saja secara ringkas seperti itu yang sering kita jumpai ya di antara perbedaan nun dan tanwin. Kalau sisi suara, sisi hukum dia sama saja. Sama saja. Kemudian kita lanjutkan kembali. Pada nun dan tanwin, nun yang sakinah dan tanwin itu terdapat arba'u ahkamin. Terdapat 4. Ada 4. Terdapat 4 hukum. Terdapat 4 hukum. Terdapat 4 hukum. Ada 4 hukum yang terjadi atau terdapat di hukum nun sakinah dan tanwin. Dikatakan di sini fahut tabini. Maka perhatikanlah, ya, perhatikanlah penjelasanku ini. Kata beliau, rahimahullah, Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. 4 hukum. Nah, kita sedikit definisikan hukum, ya, terjadi di dalam suatu huruf itu biasanya disebabkan karena tarkib tersusun, ya. Suatu hukum itu terjadi, suatu hukum terjadi disebabkan, ini hukum di ilmu tajwid ya Ustaz, bukan di ilmu fikih atau yang lainnya. Suatu hukum terjadi disebabkan hurufnya tersusun. Hurufnya tersusun. Tersusun atau tarkib. Bukan satu huruf
melainkan ada susunannya. Maka kita jelaskan kemarin, kita sebutkan bahwasanya di Tuhfatul Atfal ini mengenai hukum dua huruf, bukan satu huruf. Itu pertemuan dua huruf. Ya, hukum itu terjadi disebabkan hurufnya tersusun. Maka menjadi, ya, suaranya mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Nah, begini. Suaranya mengalami perubahan. Suaranya mengalami perubahan. Misal, huruf lam, huruf yang kita kembali ke surah yang paling sering kita ulang-ulang yaitu Al-Fatihah. Huruf lam setelahnya ada huruf dot. Tersusun saat huruf lam dan dot. Itu sering sekali beberapa dari pembaca Al-Quran, huruf lam menjadi tebal disebabkan ada dot yang kedudukannya tebal. Nah, ini adalah perubahan yang tidak dibolehkan atau perubahan yang ilegal. Ya, istilah ilegal, tidak dibolehkan. Namun yang akan kita bahas di sini adalah perubahan yang legal, yang dibolehkan. Nah, tadi kita kembali lagi, hukum itu terjadi disebabkan hurufnya tersusun, maka menjadilah suatu suaranya mengalami perubahan. Contoh tadi, walau do, banyak sekali dari para pembaca Al-Quran yang belum mungkin belajar atau gimana, mereka itu malah menebalkan huruf lam. Karena apa? Karena bersungguh-sungguh menyempurnakan sifat dari dot. Maka menjadi walau do. Ini adalah perubahan yang dihindari. Terjadi yang namanya lahan, walaupun lahannya khofi. Yang namanya lahan harus dihindari, baik itu khofi apalagi jali. Begitu. Baik itu khofi apalagi lahannya jali. Ini mengenai hukum. Nah, hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu bisa, sebentar. Hukum yang pertama adalah mengenai suaranya. Suara atau ini ya, mengenai suara semua. Hukum yang ini tadi ada 4. Ada 4. Baik. Yang pertama itu suaranya jelas. Hukum yang pertama itu suaranya jelas. Atau kita katakan izhar. Ya, hukum pertama itu ada izhar. Itu mengenai suaranya jelas. Hukum yang pertama ada yang dinamakan izhar. Yang saya agak lama kayak nulisnya. Nggak usah nulis kali ya. Yang pertama ada yang dinamakan izhar. Kemudian yang kedua, ini suaranya jelas. Hukum yang pertama yang terdapat di sini, ya. Yang kedua ada yang di suaranya digabungkan menjadi satu. Suaranya digabungkan atau dimasukkan menjadi satu. Ini apa namanya, Ustaz? Idgham. Ya, idgham. Yang kedua ada di istilahnya idgham. Yang ketiga, suaranya diubah menjadi huruf yang sesudahnya. Ya, huruf yang lain atau yang sesudahnya. Ini yang dinamakan iklab. Kemudian yang keempat, suaranya disamarkan atau yang kita istilahkan sebagai ikhfa. Ya, yang pertama tadi izhar, suaranya jelas. Yang kedua, suaranya itu digabungkan atau idgham. Kemudian yang ketiga, suaranya dirubah menjadi ke huruf yang lain. Itu namanya iklab. Yang keempat, suaranya disamarkan, yaitu ikhfa. Itu ini yang arba'u ahkamin tadi. Arba'u ahkamin. Namun yang pertama kali dibahas di sini adalah
fal awwalu idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama kita dibahas di dalam matan ini, Nazim mengatakan adalah al-idhar, ya, atau al-idhar. Yang pertama idhar. Idhar ini apa? Idhar ini membaca dengan jelas. Baik itu sisi dari sifat, baik itu sisi dari makhraj. Sisi sifat atau makhraj. Dan ini juga salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis, ya, ketika ditanyakan Ummu Salamah bagaimana sifat qiraatnya Nabi, beliau mengatakan rahimahullah taala, ya. Beliau mengatakan karena sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mufassiratan harpan, yaitu mentafsirkan huruf per huruf, menjelaskan huruf demi huruf. Ini adalah dari kata idhar tadi. Jelas kita baca. Baik dari sisi sifat maupun makhrajnya. Menyempurnakan sifatnya dan menyempurnakan makhrajnya. Namun yang di sini kita bahas adalah izhar pertemuan dua huruf. Yaitu ketika nun sakinah atau tanwin bertemu apa? Qabla ahrufi lil halqi sitin rutibat fal ta'rifi. Yaitu sebelum huruf-huruf halq. Huruf-huruf yang keluar, yang makhrajnya. Ya, yang makhrajnya itu al-halq, tenggorokan. Ada 6. Ada 6. Ada 6 kata, maka ketahuilah. Apa saja yang 6? Kata beliau, hamzun fahaun summa ainun ha'u. Yaitu hamzah, ha. Nah, ini keluar dari mana, Ustaz? Hamzah dan ha keluar dari mana? Dari Tenggorokan tenggorokan mana? Ustaz. Tenggorokan Ustaz. Tenggorokan mana? Tenggorokan dibagi bagian Tenggorokan dibagi 3. Ada tenggorokan bawah, ada tenggorokan tengah, ada atas. Hamzun fahaun. Tenggorokan mana? tenggorokan bagian bawah Ustaz. Bawah. Masya Allah. Allah yubarik fiq. Tenggorokan bawah. Nah, ini keluar dari tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah. Kemudian apalagi? Thumma ainun ha'u. Ini sama, Ustaz. Nah, ini tenggorokan tengah. Ini bagian tengah. Masya Allah. Kalau ini bagian tengah. Kemudian beliau lanjutkan muhmalatani summa ghainun kha'u, yaitu huruf-huruf yang muhmal. Huruf-huruf yang muhmala. Kenapa dikatakan atau dibuat sama An-Nazim rahimahullah taala di sini dengan mengatakan muhmalah atau muhmalatani? Di sini beliau menyebutkan dengan muhmalah. Summa ghainun kha'u, yang dikatakan muhmala. Muhmala ini adalah, ya, ini sambungan dari sini ya Ustaz ya, dari ainun ha'u muhmalatani. Sambungan dari sini. Yang dikatakan muhmala adalah ain. Ain dan ha. Kenapa dikatakan muhmala? Muhmala itu maksudnya tidak ada tanda, tidak ada titik. Di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu Al-Quran itu tanpa ada titik, Ustaz. Kalau sekarang misalnya kita katakan Arab gundul, tapi ini lebih dari Arab gundul lagi. Kalau Arab gundul tidak ada harokat, Ustaz ya. Kalau dulu jangankan harokat, titik saja tidak ada. Ya, Masya Allah. Bagaimana cara baca ini mungkin kalau sampai kepada kita, ya, akan sulit membacanya. Akan sulit membacanya bagi orang yang mungkin belum hafal Quran. Tapi kalau sudah hafal Quran, mungkin ketika dihadapkan kepada beliau, oh ini bacanya seperti ini, begitu. Ibarat ibarat misalnya kita kayak SMS-an, Ustaz. Kalau dulu kita WA, SMS itu sering sekali menyingkat-nyingkat, ya.
misalnya ada orang yang bertanya, kamu lagi di mana? Biasanya tulisannya KM, LG, DMN. Nah, nggak ada kita. Kamu lagi di mana? Kita tulis KM lah, LG, DMN. Gitu ya. Kita udah tahu ini bacanya gimana. Begitulah kita orang Indonesia, udah tahu gimana bacanya. Kamu lagi di mana? Masya Allah. Misalnya dijawab, lagi di pasar, LG, DPCR gitu. Nggak ada orang baca LG di pusar gitu. Nggak ada. Atau LG di pasir gitu. Nggak ada, Sat ya. Ada orang LG di pusar, LG di pasir. Nggak ada, Sat. Pasti orang Indonesia sudah tahu. Lagi di pasar. Nah, begitu. Itu di zaman dahulu, Masya Allah. Nah, di sini kata beliau, ainun haun muhmalatan. Tidak ada tandanya, Ustaz. Nggak ada titiknya. Beda dengan gho. Beda dengan ghain. Kalau dia ain, apa kita ganti. Kita tulis di sini saja, di space yang kosong. Dia terikut bergeser saja kalau kita geser ya. Tidak masalah insya Allah. Kita tulis di sini. Kalau dia uh, sebentar saja, ini datang iklan-iklan ini. Gimana cara ngilangin ini? Oke, alhamdulillah. Hilang juga dia. Nah, kalau dia dan ha, ain dan ha tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya, tidak ada tandanya. Ain dan ha tidak ada tandanya. Kalau dia ghain dan kho, dia memiliki titik. Ini namanya bukan muhmalah. Kalau yang selain ain dan ha. Jadi huruf-huruf muhmalah itu sebentar saja, karena ada beberapa huruf muhmalah. Nah, biasanya huruf-huruf muhmalah itu huruf-huruf yang tidak memiliki titik. Di antaranya di sini adalah yang dikatakan oleh An-Nazim ain dan ha. Melainkan nanti ada lagi selain itu. Kita lengkapin. Di antara huruf-huruf muhmalah adalah ha, ain, kemudian ada dal, kemudian ada ro, kemudian ada sin, kemudian ada so, dan terakhir itu ko. Nah ini huruf-huruf muhmalah. Huruf-huruf muhmalah ini. Ha, ain, dal, ro, sin, so, dan to. Huruf yang tidak memiliki tanda atau titik. Ini huruf muhmalah. Selain itu, dikatakan huruf mu'jamah, yaitu punya titik. Apa saja itu yang punya titik? Ada do, ada zal, kita susun, ada kho, kemudian ada zai, keluar saja. Ada do, ada zo, ada za, kemudian ada zal, kemudian ada shin, kemudian kho-nya belum Ustaz. Ada kho, jim, ba, dan ta, begitu juga sa, begitu juga sa. Nah ini huruf-huruf mu'jam. Satu lagi huruf ghain ini, Ustaz. Ini belum ya, huruf ghain. Nah, ini adalah huruf-huruf yang mu'jam, yang memiliki tanda atau titik. Berbeda saya yang muhmalah. Ha, a, da, ro, sin, so, to. Tidak ada tanda, tidak ada titik. Ini dikatakan muhmalah. Kalau yang mu'jam ini dia.
Nah, begitu Ustaz. Sedikit mengenai muhmalah dan mu'jam. Oke, kita lanjut kembali. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, summa ghainun kha'u. Summa ghainun kha'u. Dan huruf ghain dan kha terakhir. Ini dari mana maksudnya, Ustaz? Tenggorokan? Tenggorokan atas. Tenggorokan atas. Jadi tenggorokan itu Tenggorokan terbagi atas. atas 3. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Pada setiap tenggorokan ini, bagian ini memiliki 2 hurufnya masing-masing. Kalau dia bawah ada hamzun dan fahaun. Hamzah dan ha. Kalau dia tengah ada ghainun dan Ain kha. dan ha. Kalau dia atas ada Ghain dan ghain. Nah, begitu Masya Allah. Ini dihukumi izhar. Tatkala ada nun sakinah, atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq atau huruf-huruf tenggorokan yang ada 6 ini, maka dia dibaca dengan izhar, yaitu jelas. Jelas tanpa mengurangi sifat, tanpa mengurangi makhrajnya, tanpa mengurangi sifat dan tanpa mengurangi makhrajnya. Begitu. Jangan kita baca man aman. Bacalah dia sesuai sifat dan makhrajnya. Yaitu kalau nun kita ketahui dia memiliki sifat gunnah, yaitu 2 harokat gunnahnya. Kemudian dia punya sifat yang namanya tawassut. Suaranya tidak langsung tertahan. Jadi dibuat man aman. Man amana. Begitu. Ya. Dan seterusnya. Coba Ustaz, mungkin kita butuh sedikit ada praktek Ustaz ya mengenai izhar nih. Boleh Ustaz, mungkin yang berkenan baik dari Ustadz atau Ustazah boleh open mic, kita sama-sama mencontohkan yaitu hukum-hukum yang terjadi pada nun sakinah atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf al-halq ini atau kita kenal sebagai idhar. Yang pertama yaitu hamzah. Ya, kita baca idhar. Biasanya terjadi di 2 kata Ustaz ya atau 2 kata yang terpisah. Maka dibaca terjadilah hukum idhar ini. Yang pertama yang hamzah wa man ahsan. Coba Ustaz. Wa man ahsan. Tafadhalu. Coba kita tulis di sini saja biar lebih mudah ya. Biar lebih. Yang pertama hamzah. Kita tulis saja Ustaz. Contohnya wa man ahsan. Baik. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Wa man ahsan. Wa man ahsan. Ahsan. Baik. Yang kedua, kita lagi lanjut. Man hajaro. Yang kedua yang ha. Man hajaro. Man hajaro. Hajaro. Ya, kita sempurnakan sifat dan makhraj huruf nunnya. Dan begitu juga huruf setelahnya. Huruf nun tadi kita katakan dia memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Jadi tidak langsung terhenti. Man hajaro, tapi man hajaro. Man hajaro. Man hajaro. Kemudian
yang ghain. Ini yang ain. Wan, yang ain. Yang ain ini surah Al-Fatihah. Amta. An Amta. amta. Anta. Baik, Masya Allah. Kemudian yang huruf H. Yang H ada min hakim. Min hakim. Min hakim. Hakim. Min hakim. Min hakim. Min. Hakim. Baik. Kemudian ada huruf ghain. Huruf ghain ini cuman ada satu tempat saat ya. Nun sakinah ketemu huruf ghain cuman ada satu tempat dalam Al-Qur'an. Yaitu di surah Al-Isra ayat ke-51. Bunyinya fasayangdizuna. Fasayangdizuna. Silakan Ustaz. Fasayangdizuna. Fasayang. Bisa Ustaz? Ntar kita tulis Ustaz ya. Sebentar. Ana tuliskan di sini. Apa mungkin kita cari Al-Quran di surah Al-Isra tadi ayat ke-51. Fasayan qidhuna. Fasayan qidhuna. Lihat. Fasayan. Ada yang kurang hurufnya nih. Fasayangdizuna. Lihat saat ini. Fasayangdizuna. Fasayangdizuna. Fasayang biguna. Di sini ada huruf nun sakinah ketemu gha. Cuma ada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat ke-51. Kemudian yang kha, min khauf. Min khauf. Min khauf. khauf. Baik. Ini dia sekitar izhar. Izhar ini ya, Ustaz ya. Nah, perlu kita ketahui sebagai wawasan Ustaz tambahan dari izhar. Kita hapus sebentar Ustaz ya, biar saya catat lagi. Di antara para pendapat para ulama Al-Quran, Ustaz, ya, ada yang mengatakan bahwasanya makhraj apa? Ghain dan kha. Nah, ini dia, Masya Allah. Kita sebentar kita bahas tentang perbedaan di antara makhraj ghain dan kha ini. Ya. Ada ulama, Ustaz, yang berpendapat bahwasanya ghain dan kha ini bukan dari makhrajnya al-halq. Tidak dari al-halq ini, Ustaz. Bukan al-halq. Melainkan ulama tersebut memasukkannya kepada makhraj lisan. Masuk lisan. Ya, beliau berpendapat bahwasanya ghain ini adalah makhrajnya lisan. Kalau lisan kita tahu hukumnya menjadi apa, Ustaz? Kalau nun sakinah ketemu selain al-halq, ya diantaranya adalah ikhfa berarti, Ustaz ya. Ikhfa. Nah, di sini ada ulama yang berpendapat bahwasanya ghain dan kha itu bukan dari al-halq, tetapi makhrajnya lisan. Maka tatkala nun sakinah ketemu ghain dan kha dibaca ikhfa. Dan ini riwayatnya mutawatirah. Yaitu siapa? Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, ada 10 imam qiraat yang mutawatirah. Masya Allah. Yang bacaannya muttasil atau muttasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antaranya Abu Ja'far. Ya, pada awalnya qiraah itu ada sab'ah, ada 7. Atau kita kenal sebagai qiraah sab'ah. Kemudian Imam Jazari menambahkan 3, Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaful Asyr. Ya, Masya Allah. Nah, Abu Ja'far memasukkan ghain dan kha ini kepada makhrajnya lisan. Nah, sedikit bahwasanya makhraj itu Ustaz bisa mempengaruhi hukum tajwid. Perbedaan makhraj bisa mempengaruhi hukum juga. Seperti di sini, Masya Allah. Kalau tadi kita katakan ghain dan kha itu dari al-halq, maka hukumnya idhar. Namun kalau kita katakan ghain dan kha itu adalah makhraj dari lisan, maka dia menjadi ikhfa. Ya, diantaranya pendapatnya Abu Ja'far Al-Madani. Ya, ada 10 Ustaz, Imam Qiraat. Yang pertama sebagai Ustaz, yang pertama ada Imam Nafi'. Kemudian ada Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada Abu Amr. Yang ketiga Ibnu Amir. Yang kelima ini kita Ustaz, Imam Asim. Ya, kita Hafs an Asim. Yang keenam ada Hamzah. Yang ketujuh ada Al-Kisai. Nah, ini qiraah sab'ah. Kemudian tambahan lagi 3 oleh Imam Jazari, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaful Asyr. Ini Masya Allah. Nah, Abu Ja'far membaca ini dengan ikhfa. Jadi ketika membaca min khauf bukan izhar, melainkan ikhfa. Min khauf, begitu. Masya Allah. Atau min ghislin. Nah, min ghislin. Nah, Masya Allah. Ini perbedaan qiraatnya. Nanti ketika ada mungkin Ana dulu begitu sama teman-teman Zat, ketika ada beberapa santri kami, ya terkadang mereka jatuh kepada lahan ini, ya mereka membaca ghain itu dengan ikhfa. Kita katakan, Masya Allah, antum sudah dapat riwayat Abu Ja'far ya gitu. Nah, beliau tertawa. Sering kita di sini ya, huruf ghain malah kita jadikan ikhfa. Ya, adapun di riwayat kita Hafs an Asim tidak membaca dengan ikhfa, melainkan dengan izhar, dibaca jelas. Taib itu dia San. Dibaca jelas. Nah, karena kita menjadikan atau memasukkan ghain dan kha itu adalah ke makrosnya al-halq, tenggorokan. Dan ini jumhur, Ustaz. Jumhur ulama memasukkan ghain dan kha adalah ke al-halq ini. Ini jumhur. Nah, kita pendapat jumhur. Kita pendapat jumhur, begitu ya. Jumhur. Walaupun itu jumhur tidak serta-merta menyalahkan yang minoritas, ya Masya Allah. Ya, begitu juga nanti kita mempelajari ilmu fikih, sangat banyak sekali perbedaan. Nah, ini yang dinamakan perbedaan itu adalah rahmah, bukan sebagai azab. Justru dengan perbedaan itu kita makin tahu bahwasanya Islam itu mempunyai hasanah, ilmu yang kalau kita mempelajarinya umur kita tak akan pernah sampai di situ. Di antaranya ilmu Quran. Ilmu Quran saja, kalau kita mungkin belajar dari umur kita yang masih masih muda, mungkin belasan tahun, kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, ya umur umat itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 7 tahun. Itu mungkin tidak sampai saat kita mempelajari yang namanya apa ini kok jadi ilsan Ustaz, ya, kok jadi nama anak ya. Ya. Tidak mungkin bisa untuk mempelajari semua ilmu-ilmu Quran. Karena ilmu Quran itu luas, Ustaz. Di antara tadi ilmu tajwid. Ini yang paling dasar. Yang paling dasar di ilmu Quran adalah tajwid. Masya Allah, dasar sekali. Belum lagi yang selanjutnya. Nanti kita belajar ilmu qiraat, ilmu rasm, ilmu Abdul Ai, luar biasa, Ustaz. Ilmu Abdul Ai ini bagaimana mengetahui akhir dari sebuah ayat. Kemudian nanti kita lagi belajar ilmu tafsir. Ini Masya Allah. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada izhar. Kita kembali lagi pada izhar. Nah, izhar Zat sebagai tambahan wawasan di izhar ini juga terbagi. Ada yang kita katakan sebagai izhar halqi. Nah, ini izhar halqi Zat ya. Izhar halqi. Ada juga yang kita katakan sebagai izhar riwayah atau riwayat. Dia izhar secara riwayat.
Ada juga yang kita sebut sebagai izhar wajib. Izhar wajib. Ada juga yang kita sebut izhar lil jami'. Izhar lil jami'. Kita cari space yang kosong saja. Ini di sini. Tadi yang pertama kita katakan ada izhar halki. Izhar halki. Ini yang sedang kita bahas di nazom yang saat kita pelajari. Kemudian ada juga yang disebut sebagai izhar riwayat. Ada juga yang disebut sebagai izhar wajib. Ada juga yang disebut sebagai izhar lil jami'. Lil jami'. Izhar lil jami'. Nah, ini dia. Izhar lil jami'. Izhar halki ini yang sedang kita pelajari sekarang yaitu nun sakinah tatkala bertemu dengan nun sakinah atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf al-halq. Ada 6 hurufnya. Hamzun fahaun, kemudian ainun haun muhmalatani, thumma ghainun kha'u. Nah, itu izhar halki. Adapun izhar riwayat. Izhar riwayat ini Ustaz, cuman di beberapa riwayat saja, cuman beberapa qiraat saja yang membacanya sebagai izhar. Membacanya menjadi hukumnya izhar. Di antaranya ya di qiraat kita, khususnya di qiraat kita Ustaz, qiraatnya Imam Hafs an Asim, Thoriqah Syatibiyah. Ya, kita baca ini dengan izhar. Contohnya di mana, Ustaz? Di surah Yasin. Kita buka di Al-Quran, Ustaz ya. Di surah Yasin. Mana Yasin? Ini kalau anak buka seperti ini, kelihatan enggak, Ustaz? Nggak bisa ya. Tidak kelihatan, Ustaz. Coba Ustaz ya, nah stop screen ya. Kemudian anak buka ini. Mana buka? Ternyata laptopnya nge-lag, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Anak cari surah Yasin. Oh, ini nggak kelihatan di sini. Sebentar saja, ini mushaf Kemenak, dia nggak kelihatan. Kayaknya harus mushaf Madinah. Berarti agak nge-lag dia. Ada. Mana share screen. Nah, ini set. Nah, ini kelihatan saat surah Yasin. Nah, di surah Yasin, kalau kita mau membacanya dengan wasal, dengan menyambungkan ayat pertama ke dua. Menyambungkan ayat pertama ke dua. Bagaimana caranya, Sat?
Apakah kita baca dengan memasukkan ayat pertama kedua dengan caranya idgham ya siu gitu? Karena kan kita tahu di sini ini ada nun sakinah yang dia tidak tertulis di dalam rasem. Maka kita baca yasin begitu Ustaz ya. Ada nun sakinah yang tidak tertulis tapi terucap. Ya, tuntok wala tuktab. Ya, terucap tetapi tidak tertulis. Apakah kita bacanya dengan menggabungkan antara nun sakinah ke waw yasin wal Qur'anil Hakim begitu? Tidak. Ini yang dinamakan sebagai izhar riwayah. Di riwayat kita kalau mau menyambung tetap diputus. Yasin wal Qur'anil Hakim begitu. Itu izhar riwayah. Kemudian yang selanjutnya tadi. Kemudian kita katakan apa tadi saat? Kita stop screen yang ini. Ya. Kita buka lagi pematannya. Terhapus ya tadi ya. Allah. Sudah selesaikan Sat ya, agak ngaret sedikit waktunya nggak apa-apa Sat ya. Agak ini lewat sedikit. Baik, nah ini dia. Kemudian tadi kita katakan udah terhapus ya, Allah musta'an. Baik. Kemudian tadi kita katakan lagi ada yang namanya izhar wajib atau izhar mutlak. Kita katakan yang ketiga tadi ada yang dinamakan diistilahkan izhar wajib. Izhar wajib. Jadi kita baca ini wajib izhar, Ustaz. Tidak boleh ikhfa. Tidak boleh kita baca idgham atau ikhfa. Ketika nun sakinah atau tanwin ketemu dengan ya huruf-huruf selain huruf al-haq tadi, jangan kita baca dia ikhfa atau idgham dan selainnya. Di antaranya apa idhar wajib ini? Di antaranya di kata boleh ditulisan kalau ini kita di antaranya ada 4 kata. Ada 4 kata. Di sini kayaknya ada. Ini ada nih. Yang pertama ada dunya. Nah ini Sat. Kata dunya. Yang pertama dunya. Lihat, kita perhatikan ada nun. Ada nun. Sakinah. Ketemu ya. Harusnya kan kita baca idgham Sat. Duya gitu Sat ya. Duya gitu. Tapi kita baca apa? Dunya. Maka ini dinamakan izhar wajib. Wajib kita mengizharkannya. Kalau ada membaca dengan idgham maka itu adalah lahan. Salah dia. Atau dikata sinwan. Jangan dibaca siwan, tapi sinwan. Ini izhar wajib namanya. Izhar wajib. Kemudian ada 2 lagi. Ada di sini Ustaz. 2 lagi tidak ada sini ya. Ada 2 lagi dikata kinwan. Dikata kinwan. Kinwan ini berada di surah Al-An'am ayat 99. Ada kata kinwan. Yaitu kinwanu. Nah, begini Ustaz. Anda tulis di sini ya. Kata kinwan. Ada nun sakinah ketemu waw. Bukan kita membacanya dengan kiwan, melainkan kinwan. Maka kalau ada yang baca dengan kiwan, dia terjatuh pada lahan. Nah, kata kinwan. Kemudian ada lagi, insya Allah. Kalau ada lagi, yang terakhir di kata bunyan. Bunyan. Kalau di tulisan imlaknya seperti ini, tapi kalau rasulnya beda, Sat. Bunyan. Bukan kita katakan buyan, melainkan bunyan. Bun
bunyan. Ini namanya izhar atau izhar wajib. Wajib kita baca izhar, tidak boleh membaca selain izhar. Nah, itu izhar wajib atau mutlak. Yang terakhir, kita katakan tadi ada izhar lil jami'. Izhar lil jami'. Nih, Ustaz. Jadi izhar lil jami' ini adalah semua imam qiraat tanpa terkecuali. Semua imam qiraat, Ustaz. Seluruh imam qiraat. Ya, itu membacanya dengan izhar. Tadi yang kita sebutkan tadi ada berapa imam qiraat? Ada 10, Ustaz ya. Tadi ada Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaful Asyr. Itu membaca kata ini dengan izhar. Dengan izhar. Di kata apa? Coba saat kita cari di An-Nisa. An-Nisa kita agak molor. Ini sedikit agak molor insya Allah, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Di surah An-Nisa ayat ke 135. Hmm. Baik. Nah, anak share screen Ustaz ya. Share screen. Boleh dilihat saat di Al-Qur'annya, mungkin ada Al-Qur'an masing-masing di depannya, boleh dilihat surah An-Nisa ayat 135. Pada kata kita kecilin ini. Nah, pada kata ini Ustaz. Tadi kita katakan ada ulama Al-Qur'an atau ulama dalam Al-Qur'an ya, di antara dari umum 10 qiraat tadi, ada yang memasukkan huruf ghain dan kha itu ke lisan. Nah, ini izhar lil jami', membaca baik itu dari lisan dengan izhar. Ini iyakun gonian ini Ustaz. Iyakun gonian. Harusnya Imam Abu Ja'far tadi membaca ini dengan ikhfa. Iyakun ghaniyan begitu saja. Tapi di kata ini seluruh imam qiraat tadi membacanya dengan izhar. Maka dikatakan tadi izhar lil jami'. Maka mereka membacanya iyakun ghaniyan begitu. Iyakun ghaniyan. Nah, itu satunya. Kemudian ini yang pertama, ada lagi di kata di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ayat data bentar ya. Bukan Al-A'raf, Ustaz. Di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra, kembali lagi surah Al-Isra ayat ke-51. Nah, ini Ustaz. Nah, ini tadi yang kita baca tadi, ya. Yang kita baca tadi ayat ke-51 yaitu ini. Fasayunghiduna. Nih, Ustaz. Fasayunghiduna. Harusnya qiraatnya Abu Ja'far membaca yungidu, tapi di sini membaca fasayunghiduna. Tetap dibaca tadi apa? Izhar. Ini dinamakan izhar lil jami'. Seluruh imam qiraat membacanya dengan izhar. Baca dengan izhar, Masya Allah. Maka jangan kita baca dengan
ikhfa. Kemudian terakhir Ustaz, surah Al-Maidah. Terakhir surah Al-Maidah yaitu di ayat ketiga. Nah, ini dia. Di ayat ketiga. Di mana Ustaz? Ayat ketiga. Di kata apa? Di sini ayat ketiga ini. Ayat ketiga di kata ini. Al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah. Tadi kan kita katakan Ustaz, ada pendapat dari imam qiraat yang lain, kha dan ghain itu ke lisan, maka dibaca ikhfa. Tapi di sini idhar. Al-munkhaniqah begitu. Insyaallah. Nah, itu sekilas dari uh, mengenai izhar tadi. Izhar dibagi 4 tadi, Ustaz. Ada apa aja? Yang pertama izhar halqi, kemudian izhar riwayah, kemudian ada izhar wajib, kemudian ada izhar lil lil jami'. jami'. Nah, begitu Masya Allah. Izhar lil jami'. Nah, terakhir, Ustaz. Terakhir dari pembahasan izhar ini. Mungkin di pondok-pondok, Ustaz ya, di pondok-pondok biasanya itu ya, atau mungkin di rumah-rumah kita biasanya sekarang kebanyakan kita itu memakai mushaf Madinah. Mushaf cetakan Madinah yang seperti ini, Ustaz. Biasanya kita sering ketemu seperti ini, atau di masjid-masjid ataupun yang lainnya. Yang seperti ini. Cetakan seperti ini. Kelihatan, Ustaz? Ini ya, mushaf Madinah, cetakan Madinah seperti ini. Kelihatan enggak, Ustaz ya? Apa karena background-nya? Yang seperti ini, Ustaz. Ini namanya mushaf cetakan Madinah. Cetakan Madinah. Nah, ya, Ustaz. Nah, itu cetakan Madinah. Nah, ini biasanya kalau kita ya memakai mushaf ini, kita bisa cara mengetahui yang mana dibaca izhar. Bagaimana caranya, Ustaz? Ada tandanya di situ sebenarnya. Oh, ini dibaca dengan izhar. Tandanya gimana, Ustaz? Nih, ini kita bahas insya Allah sedikit. Kita bahas, coba Ana share screen mushaf Madinah ya, Ustaz ya. Madinah mushaf. Nah, ini. Ana share screen ini. Sama saja sama yang di rumah saja. Nah, ini. Tip. Sama Ustaz? Gini cetakannya Ustaz ya. Nah, coba kita buka di surah juz 30 Ustaz, biar mudah, biar gampang. Di surah Al-Quraisy. Silakan Ustaz dibuka Al-Quraisy. Kalau ada Qurannya dibuka Al-Quraisy. Di sini tanda dibaca idhar itu ada Ustaz di ayat yang terakhir. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sini huruf ya nun sakinah. Nah, ini Ustaz, kita di sini. Perhatikan, nun sakinah di sini diberi tanda. Ini tandanya, Ustaz. Diberi tanda. Apa itu? Tandanya ra'sul kha, kepala huruf kha. Ada Ustaz di mushaf, mungkin yang buka mushaf, yang ada mushaf di depan silakan dibuka. Ada ra'sul kha di sini. Ada kepala kha. Nah, kalau ada nun sakinah di mushaf Madinah ini, kemudian di atasnya dibuat tanda ra'sul kha, dobetnya ra'sul kha, maka itu bisa dipastikan cara membacanya adalah dengan izhar. Dibaca izhar. Nah, begitu. Dibaca izhar. Biasanya nun sakinah itu kalau ketemu sama selain izhar, kalau dia bacanya ikhfa atau idgham, biasanya nun sakinah di sini tidak diberi tanda. Contohnya di surah Al-Ma'un ini, Ustaz. Perhatikan Ustaz, surah Al-Ma'un ayat keempat. Ang solatihim. Nun sakinah di sini tidak ada tanda, Ustaz. Kosong. Benar? Nah, ini kosong, Ustaz. Di sini. Insya Allah. Kosong. Tidak ada tandanya. Tidak ada tanda. Nah, itu Masya Allah. Ini berarti bacanya dengan
ikhfa, bukan dengan idhar. Nah itu Masya Allah. Kalau di mushaf Madinah. Kalau di mushaf Madinah, kalau mungkin mushaf cetakan selain Madinah, ya mungkin cetakan Kemenak, ya bukan dengan eh, begini tandanya. Dia selalu ada tanda misalnya, tanda bulat gitu kalau di cetakan Kemenak. Sebentar saja, sebentar ya, ada telepon sebentar saja, Ana izin. Ketemu Ustaz? Insyaallah, Afwan saya tidak telepon. Ketemu Ustaz? Ada nun sakinah dan nun sakinah yang satu tanpa tanda, dia kosong dari tanda. Yang satu tanpa tanda, yang satu lagi ada tandanya. Ustaz ya? Yang satu dia memiliki tanda yaitu ra'sul kha, kepala huruf kha. Yang satu tidak ada tandanya. Nah, ini tidak ada tandanya. Nah, Masya Allah. Kemudian, kalau yang tanwin gimana Ustadz? Nah, ini dia. Tadi kan katanya kita di sini belajar nun sakinah dan tanwin. Kalau yang tanwin gimana? Kalau yang tanwin biasanya dicetakan mushaf Madinah ini, biasanya kalau dia itu dibaca dengan izhar, tanwin biasanya seperti ini saja. Tanwin biasanya itu dia garis dua begini. Ya, Ustadz ya. Kelihatan Ustadz? Share screen-nya kelihatan? Masih terlihat nggak Ustadz? Yang anak saya terlihat Ustadz? Lihat, Ustaz. Baik. Lihat. Biasanya kalau tanwin, biasanya dengan ini Ustadz ya. Dengan garis dua seperti ini. Ya. Garis dua seperti ini. Ya, kalau ini yang dinamakan harokat, kalau yang di atasnya dinamakan sebagai tanda tanwinnya. Ya, tanda tanwinnya. Begitu. Yang ini adalah yang pertama harokat, yang kedua ini tanda tanwinnya. Ya, begitu. Maka kalau kita sukun, maka dibaca dengan harokatnya, bukan dengan tanwinnya. Taib. Biasanya kalau tanwin di mushaf Madinah itu kalau dia dibaca izhar, dia itu tanwinnya sejejer atau berderet. Kita cari saja ada di sini. Yang dia tidak bersambung. Ah, ini. Ini yang ada dia yang tidak berjejer. Kita lihat di surah yang lain. Nah, begini Sat. Ini kelihatan, Masya Allah. Langsung dapat. Juz 30. Yauma idzin anin naim. Yauma idzin anin naim. Nah, Sat. Yauma idzin anin naim. Di sini tanwinnya kasrotain, Sat, ya. Nah, ini tanwinnya berjejer. Masya Allah. Simetris dia, Sat. Ya kan? Simetris. Seperti ini. Simetris. Tapi, kalau biasanya, ya ini yang untuk fathatain sama kasrotain. Kalau dia bacanya selain idhar atau ikhfa, biasanya tanwinnya tidak berjejer, tidak simetris. Biasanya seperti ini. Hah, begini Ustaz. Dia ada sedikit menggeser gitu. Contoh gimana saat ini? Banyak, Masya Allah. Di sini ada juga. Ini Ustaz ya, yang dia selain idhar. Dibaca ikhfa atau idgham. Ya, contohnya kita lihat. Masih banyak di sini, Masya Allah. Tadi di sini juga ada ini. Ini Ustaz. Yauma idzin tuhaditsu. Nah, ini. Beda Ustaz ya. Ah, ini. Insya Allah. Tidak simetris, tidak berjejer Ustaz. Ada di bawahnya agak ke samping sedikit. Terlihat Ustaz perbedaannya? Nah, ini dibaca apa? Ikhfa dia kan? Masya Allah. Atau ini dibaca idgham. Tanwin fathatain ketemu lam. Saya lihat idgham. Ya, ashtatal lihat. Masya Allah. Dia tanwinnya tidak berjejer. Harokatnya ini garis duanya tidak berjejer. Ya, dia tidak simetris. Ada sedikit tergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau dia biasanya idhar, dia berjejer. Dia simetris seperti ini tadi, seperti yang contoh di bawah ini tadi. Yang ini.
Yang ini Ustaz ya. Yang ini untuk fathatain atau kasrotain. Kalau yang domatain gimana? Ah, yang domatain kita cari. Kita perhatiin satu lagi yang domatain. Yang domatain biasanya dikasih kepala, dikasih topi. Hah, dikasih topi kalau di Mushaf Madinah. Dikasih topi, Ustaz. Dia jadinya seperti ini. Caranya. Baik. Dia dikasih topi, Ustaz. Jadi, dia seperti ini. Kemudian ada topinya begini. Hah, begitu. Insya Allah. Kalau jelek, mohon dimaklumi, Ustaz ya. Ada dia di mana? Kita cari, Ustaz ya. Ini di Mushaf Madinah. Tadi ada, nah lihat tadi. Dikasih topi mana? Narun hamiyah. Narun Hamiyah mana, Sat? Ada di sini. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah ya, mana di Sat? Narun Hamiyah. Ayat terakhir. Terakhir. Ah ya ini, Masya Allah. Syukran, Sat. Jazakallah khair. Nah ini, Narun Hamiyah. Dikasih topi, Sat. Ah, Masya Allah. Persis, Sat ya. Nah ini dibaca apa? Idhar. Nah, tanwin ketemu hak. Ada tandanya. Tanwinnya itu, dika, dommahnya itu dikasih topi. Nah begini. Dikasih topi. Sebenarnya itu topinya itu sebenarnya dari nun. Nun yang dibalikkan. Jadi freestyle dia nunnya. Dia ke bawah. Ya begitu. Kayak dibaca gitu. Nah itu Masya Allah. Itu yang untuk ya untuk tanda izhar ya pembeda dobet izhar ya di nun sakinah atau tanwin di mushaf Madinah. Di mushaf Madinah ini kelebihan mushaf Madinah. Mungkin di mushaf-mushaf selain mushaf Madinah seperti mushaf Kemenak cuman dikasih tanda ya seperti warna gitu saat ya. Kasih warna. Dikasih warna. Kalau dia yang selain yang domatain tadi banyak saat dia biasanya itu di mushaf Madinah domahnya dikasih dua, bukan dikasih kepala, domahnya dikasih dua. Nah begitu, Masya Allah. Domahnya dikasih dua. Nah Fa seperti ini ummu saat dikasih. hawiyah itu ya. Ustaz ya. Gimana? Fa Yang ummu mana Ustaz? hawiyah wa ma itu ya. Ayat Nah 9 ayat Al-Qari'ah. 9 Al-Qaryah, ayat 9 Al-Qaryah. Nah ya ini saat hawiyatun. Nah ya Masya Allah ini. Atau di lasyahidun. Nah begini dia. Nah, itu kalau dia dibacanya idgham. Ini kan idgham Ustaz ya. Idgham biguna nakis, yaitu tanwin ketemu waw. Insya Allah kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Bab idgham. Nah, ini hawiyatu, ini juga idgham biguna nakis. Nah, gitu. Baik Ustaz. Itu dia seputar idhar. Unik sekali Masya Allah. Banyak sekali misteri di dalam Al-Quran ini. Yang mungkin belum sampai kita ke situ. Ya, Masya Allah. Sebenarnya ini masih dasar. Saat ilmu tajwid ada segini detailnya ya. Ilmu tajwid ada begitu banyak ilmu yang membahas ya pendetailan pertemuan dua huruf. Belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Qiraat, rasm, adul ai, tafsir dan selainnya. Itu Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran ya dan mengamalkannya kembali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan ahlul Al-Quran adalah mereka alimuna bil Quran, orang yang mengetahui ilmu Al-Quran. Kemudian apalagi wa amiluna bima jaa. Kemudian mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, kita tahu Al-Quran itu sangat banyak sekali hukum, sangat banyak sekali uh, contoh-contoh yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang sebenarnya ahlul Al-Quran. Kemudian beliau lanjutkan, walau lam yahfadhu. Meskipun mereka tidak hafal, yaitu seluruh Al-Quran 30 juz itu. Meskipun mereka nggak hafal, tapi mereka tahu dan mereka mengamalkannya, inilah yang dikatakan ahlul Quran. Adapun mereka hafal, mereka bacaannya fasih, Masya Allah. Sefasih seperti busur yang dilesetkan masuk ke tujuannya, masuk tepat sasaran. Masya Allah, sifatnya sempurna, hafalannya mungkin itkon, tapi tidak diamalkan di dalam kehidupannya, mereka bukan dari bagian ahlul Quran. Ya,
melainkan cuman menyandang gelar hafiz Al-Quran. Ya, kami hafiz Al-Quran, Masya Allah. Tapi luar biasa. Tapi kalau mau masuk ke Ahlul Quran, mereka senantiasa membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi Ahlullah. Ahlul Al-Quran adalah Ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuhu. Ya, semoga Allah mudahkan kita menjadi Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Ustaz, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada mungkin pertanyaan satu dua, kita persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada pertanyaan, Ustaz? Kalau Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tidak adanya pertanyaan ini, pelajaran malam ini adalah pelajaran yang mudah untuk kita pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah dipahami berarti insya Allah tinggal mengamalkannya kembali. Baik itu mengajarkannya dan selainnya. Baik. Kalau tidak ada Ustaz, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh.